Shalom Teens. Shalom. Apa kabarnya? Senang sekali berjumpa dengan kalian di Sunday Service minggu ini. So, mari kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dan sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Musik. Sambil bertepuk tangan teman-teman. Kita nyatakan bahwa Tuhan kita besar. Amin. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorakan nama Dia, amin. Kita percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita mulia, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan sama-sama, tepuk tangan kita. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan nama Tuhan, amin. Amin. Yuk, sama-sama kita mau nyanyikan, kita percaya Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Sama-sama kita sorakan bahwa Tuhan kita ajaib. Musik. Sambil bertepuk tangan teman-teman, kita puji nama Dia. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan,
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh. One, two, three, go. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Kita percaya Tuhan kita besar, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita siap. One, two, three, go. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Oh, amin. So, teman-teman, kita mau menyembah sekarang. Kita siapkan hati kita, teman-teman. Mari sembah Dia.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami agar kami bisa mengerti isi hati-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teens, apa kabar? Kakak percaya semuanya pasti sehat, luar biasa diberkati sama Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati setiap saat, setiap waktu. Kakak percaya kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan luar biasa dari Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Nah kalau ngomongin Daniel, kakak percaya adik-adik dari sekolah minggu pasti udah dengerin, pasti langsung inget. Aduh, kalau Daniel tuh hubungannya sama apa ya? Nah, pasti inget kan? Iya, betul. Hubungannya pasti adik-adik inget langsung sama yang namanya Gua Singa. Nah, karena Daniel tuh terkenal banget dengan cerita yang Gua Singanya ya. Bahkan ada lagunya, Yunus di perut ikan pam pam pam. Daniel di kandang singa. Nah gitu ya adik-adik. Memang Daniel itu terkenal banget dengan cerita Gua Singanya. Tapi adik-adik hari ini kita mau ngebahas keseluruhannya Daniel. Nggak cuma separoh cerita Daniel yang di Gua Singa. Nah adik-adik mau tahu nggak siapa sih sebenarnya Daniel? Who is Daniel? Kalau adik-adik baca di Daniel 1 ayat 4. Adik-adik akan tahu kalau Daniel itu adalah seorang keturunan bangsawan. Dia itu orang yang pintar, dia itu perawakannya baik. Nah yuk kita baca sama-sama yuk, kita ambil buka di Daniel 1 ayat 4. Kakak baca ini ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Adik-adik, Daniel ini latar belakangnya adalah seorang tawanan adik-adik ya. Walaupun dia dari keturunan bangsawan, tapi dia adalah seorang tawanan. Dia orang Israel. Nah Israel waktu zaman Raja Yayokim, itu kalah sama Raja Babel, Raja Nebukadnezar namanya. Nah ketika kalah tawanan diambil dari Yehuda adik-adik, salah satunya adalah Daniel. Nah Nebukadnezar ini punya pemikiran, dia mau menjadikan orang-orang yang hebat dari orang Israel untuk bekerja di kerajaan Babel. Tapi dia nggak mau orang-orang Israel ini tetap punya pikiran orang Israel.
punya hati sebagai orang Israel. Dia maunya orang Israel ini berubah jadi orang Babel adik-adik. Tapi dia maunya orang yang pintar, orang yang perawakannya baik, orang yang keturunan bangsawan gitu adik-adik. Nah salah satu yang diambil adalah Daniel. Nah kalau bicara Daniel pasti gak terlepas dari teman-temannya Sadak, Mesak, Abednego ya adik-adik ya. Tapi hari ini kita bahas tentang Daniel. Nah Daniel ini adik-adik seorang yang luar biasa adik-adik. Dia orang Israel. Dia punya apa ya, kesetiaan, kekuatan adik-adik untuk tetap percaya sama Tuhan adik-adik. Tuhannya orang Israel itu Yahweh mereka panggilnya. Itu adalah Tuhan yang punya memberikan peraturan-peraturan yang jelas adik-adik. Jadi waktu perjanjian lama Tuhan memberikan 10 perintah, yaitu enggak boleh membunuh, gak boleh berzina, 10 perintah Tuhan itu ya. Adik-adik mereka kerjakan, termasuk apa adik-adik? Gak boleh makan makanan yang haram adik-adik ya. Nah orang Babel itu gak kenal perintah Tuhan, mereka makan sesuka-sukanya. Nah adik-adik karena mereka ini, si Daniel dan teman-temannya ini harus dididik seperti orang Babel, mereka juga diharuskan makan seperti orang Babel. Tapi adik-adik Daniel ini beserta 3 temannya ini bilang sama kepalanya, duh kita jangan deh dikasih makan kayak gitu. Kamu boleh uji nanti setelahnya apakah kita lebih pintar apa enggak, lebih sehat apa enggak. Adik-adik mereka berdoa, mereka tetap mempertahankan perintah Tuhan. Mereka setia sama perintah Tuhan. Mereka jalanin, Daniel jalanin perintah Tuhan adik-adik. Akibatnya apa? Setelah sekian lama berlalu ketika diuji, mereka tetap lebih pintar dibanding yang lain, tetap lebih sehat dibanding yang lain, yang makan makanan raja adik-adik. Jadi makanan mereka gak seperti makanan raja, mereka makannya hanya sayur. Mereka makan yang sesuai yang diperintahkan sama Tuhan adik-adik. Mereka ikut perintah Tuhan, mereka taat sama Tuhan, tapi Tuhan berkatin. Mereka tetap jadi lebih pintar, mereka tetap lebih sehat. Luar biasa adik-adik ya. Nah itu adalah dasar awalnya Daniel bekerja di kerajaan. Adik-adik Daniel jadi penasehat raja akhirnya ya. Jadi penasehat raja singkat ceritanya. Nebukadnezar itu mimpi adik-adik. Dia mimpi terus gak ada satu orang pun yang sanggup mengartikan mimpinya. Dan dia gak mau ceritain mimpinya apa. Akhirnya adik-adik semua orang-orang pintar termasuk Daniel dan teman-temannya mau dibunuh sama Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar bilang kalian ini pembual katanya. Kalian ini pembohong katanya. Nah adik-adik Daniel berdoa, dia minta hikmat sama Tuhan. Terus dia ngadap Raja Nebukadnezar, dia bilang Tuanku Raja kasih saya waktu. Saya akan artikan mimpi Tuanku Raja. Akhirnya adik-adik singkat cerita Daniel berhasil mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar tanpa Raja Nebukadnezar itu ngasih tahu apa mimpinya. Luar biasa adik-adik ya. Jadi Daniel ini memang orang yang dekat sama Tuhan adik-adik. Dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia nggak meninggalkan. Dia nggak meninggalkan apa yang jadi kewajiban dia terhadap Tuhan adik-adik, dia tetap lakukan. Nah adik-adik Daniel ini adalah satu-satunya penasehat raja yang tercatat dalam Alkitab yang jadi penasehat walaupun rajanya berganti-ganti. Adik-adik kalau kalian baca di kitab Daniel, Daniel itu melayani 4 raja adik-adik. Pertama udah pasti Raja Nebukadnezar. Yang kedua, raja yang kedua adalah anaknya Nebukadnezar, yaitu Raja Belsyazar namanya. Yang ketiga adalah Raja Darius. Raja Darius ini adik-adik adalah orang orang Media. Orang Media ini kalau adik-adik baca kitab Ester ada Raja Ahasiweros. Nah adik-adik Darius ini adalah anaknya. Lalu yang keempat adalah Raja Kores, Raja Persia. Adik-adik 4 raja tetap satu penasehat. Rezim boleh berganti, raja boleh berganti. Bukan cuma rajanya berganti loh adik-adik. Dari kerajaan Nebukadnezar, Raja Babel itu ganti ke Media, ke Persia. Penasehatnya tetap sama, penasehatnya tetap si Daniel ini adik-adik. Luar biasa banget adik-adik ya. Ini adalah orang yang amat sangat luar biasa. Adik-adik salah satu orang yang kakak kagumin di Alkitab
Mungkin kalau karena kakak wanita orang pasti bilang kan, oh iya tokoh Alkitabnya pasti Esther. Enggak adik-adik, tokoh Alkitab yang paling kakak kagumin di Alkitab adalah Daniel. Makanya kenapa hari ini kakak mau sharing soal Daniel. Nah adik-adik, Daniel itu waktu zaman Raja Darius yang cerita Goa Singa adik-adik tahu ya. Orang-orang itu gak senang sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel disayang sama Raja Darius. Terus habis itu orang-orang mencari-cari apa sih yang kurang Daniel? Apa yang salah dari Daniel? Kerjanya Daniel enggak didapetin salah. Apapun yang Daniel kerjakan itu benar, sesuai, baik, luar biasa, sempurna, perfect adik-adik, luar biasa. Yang didapati kurang itu dari orang-orang dalam tanda kutip kurang ya adik-adik. Hanya adalah ibadahnya Daniel terhadap Tuhan. Daniel rajin beribadah, sehari 3 kali dia berdoa, dia di loteng, dia buka pintu, dia buka jendela, dia menghadap ke Yerusalem, dia berdoa sama Tuhan. 3 kali sehari adik-adik. Dan itu didapati caranya untuk menjatuhkan Daniel. Tapi adik-adik tahu ya, singkat cerita Daniel itu enggak apa-apa. Singa dibikin lapar, dikatuk mulutnya sama Tuhan. Tapi begitu orang jahat yang dilempar belum nyampe bawah, singanya udah nerekam adik-adik. Itu saking laparnya singa itu. Tapi luar biasa ya, karena Daniel itu berhasil lolos dari goa singa. Bahkan Darius itu sampai menulis surat ke semua negara yang dia pimpin. Bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang patut disembah. Wah luar biasa adik-adik ya. Daniel gak ngelakuin apa-apa. Daniel melakukan yang terbaik yang dia biasa lakukan. Yang terbaik adik-adik. Makanya adik-adik juga kalau kalian belajar jadi pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Belajar sungguh-sungguh. Jadi anak yang terbaik, jadi siswa yang terbaik adik-adik. Karena dengan itu kalian memuliakan Tuhan. Tanpa kalian harus bicara apapun, kelakuan kalian memberikan dampak memuliakan nama Tuhan. Seperti Daniel adik-adik, luar biasa ya. Nah terus habis itu adik-adik, Daniel ini adalah salah satu orang yang dikasih perwahyuan sama Tuhan. Adik-adik tahu ya, di perjanjian baru ada satu murid Tuhan, Yohanes namanya, yang dikasih perwahyuan tentang akhir zaman adik-adik. Nah jauh sebelum Yohanes diberikan perwahyuan di Pulau Patmos adik-adik, Daniel ini sudah terlebih dahulu dikasih perwahyuan sama Tuhan. Dia dikasih mimpi adik-adik. Bahkan adik-adik waktu zaman Raja Darius di Sungai Tigris, itu Daniel itu didatangin sama orang yang dia bilang pakai kain lenan warna putih, ikatnya warna emas, mukanya bersinar, kakinya berkilap adik-adik. Itu sungguh luar biasa adik-adik ya. Dan di situ diperkatakan bahwa orang ini mengatakan, dia bilang sama Daniel, dia singkapkan data-data akhir zaman adik-adik buat Daniel adik-adik. Tapi dia bilang sama Daniel, ini gak akan terungkap sampai akhir zaman. Adik-adik percaya gak ini sudah akhir zaman? Jadi kitab Daniel kakak percaya di akhir zaman ini pasti akan banyak jadi referensi. Karena di situ banyak cerita tentang akhir zaman. Dibukakan dengan jelas adik-adik. Banyak perumpamaan-perumpamaan tapi adik-adik boleh baca kitab Daniel. Itu banyak banget perumpamaan yang lebih jelas, cukup jelas tentang akhir zaman. Bahkan cerita 3,5 masa yang diberitakan di Wahyu adik-adik itu ada loh di kitab Daniel. Adik-adik boleh baca. Nah adik-adik, Daniel itu punya 12 kitab adik-adik. Nah cerita tentang perwahyuan itu dimulai dari kitab Daniel yang ke-7 adik-adik. 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu cerita tentang perwahyuan dan doa Daniel yang ditulis sama Daniel. Jadi adik-adik luar biasa ya, Daniel ini orang yang hidup bergaul sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang gak lupa sama Tuhan, orang yang setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi adik-adik, Daniel selalu percaya, Daniel selalu ikut perintah Tuhan. Dia gak lupakan Tuhan. Akibatnya apa adik-adik? Daniel diangkat luar biasa. Diberi hikmat yang luar biasa. Kepintaran yang luar biasa. Seperti yang tadi kakak bilang, rezim boleh berganti. Kerajaan boleh berganti. Raja boleh berganti. Penasehat utamanya tetap dia. Orang boleh sirik sama dia. Tapi perkenanan Tuhan, penjagaan Tuhan tetap ada atas Daniel. Kenapa?
Karena Daniel tetap percaya sama Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam hidup kita adik-adik? Tuhan bilang kita anak Tuhan. Kita jadi kepala bukan ekor. Kita semakin naik bukan turun. Percaya adik-adik. Kalau saat ini mungkin kalian bilang, tapi Kak aku kok gak pintar ya. Jangan bilang begitu adik-adik. Kamu anak Tuhan, kamu anak raja, kamu pintar. Perkatakan, imani setiap hari perkatakan. Dalam nama Yesus aku bisa matematika, aku bisa fisika, aku bisa pelajaran, aku bisa jadi juara keras. Aku bisa ranking sekian, tergantung imanmu adik-adik. Adik-adik ingat kita ini hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita lihat ya. Tapi oleh iman. Nah adik-adik, Daniel ini juga percaya, kakak percaya orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman, dia nggak akan berani untuk menentang raja untuk tetap berdoa. Karena dia beriman, dia percaya Tuhan itu bakal tolong dia. Dia tetap berdoa, dia nggak melakukan apa yang jadi perintah raja. Tapi dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan, kakak percaya kalian juga bisa seperti Daniel. Asal kalian setia, kalian tetap enggak bimbang adik-adik ya. Kalian tetap percaya, beriman. Apa yang terlihat saat ini, apapun kondisi kalian saat ini, enggak menentukan apa yang menjadi janji Tuhan, enggak mencabut janji Tuhan. Kondisi kalian tidak baik, enggak mencabut janji Tuhan bahwa kalian itu akan tetap baik. Adik-adik, Tuhan itu bilang kok ketika di kayu salib semua udah selesai. Apa yang udah selesai? Semuanya. Sakit penyakit selesai. Semua selesai. Apa yang gak selesai? Apa yang menjadi kelemahan kamu? Itu selesai adik-adik. Semua selesai. Jadi jangan ragu-ragu. Tetap percaya, tetap beriman. Pegang iman kita. Ya, oke adik-adik. Itu aja sharing kakak hari ini tentang Daniel. Semoga bermanfaat. God bless you and see you next week. Yuk adik-adik kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Daniel Tuhan. Kami di sini boleh melihat Tuhan kesetiaan Daniel Tuhan. Kepercayaan Daniel yang tidak goyah, iman Daniel yang luar biasa Tuhan untuk tetap percaya sama Tuhan. Kami percaya kami juga bisa seperti itu Tuhan, dan kami juga mau seperti itu. Iman kami akan kami pegang teguh Tuhan. Kami gak akan melupakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah mati berkorban buat kami, dan Tuhan itu raja di atas segala raja, dan kami adalah anak raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu, dan biarlah Tuhan kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, menjadi kesaksian bagi kami Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.